Dia bilang, Bu, hari itu Ustadz yang doakan kita itu di hutan, saya mau undang syukuran. Mudah-mudahan dia doakan kita bisa lagi kita naik. Dia di atasnya Kapolsek. Bolehlah, dia datangilah rumahnya Pak Ustadz. Ustadz, saya mau syukuran doanya Pak Ustadz, saya jadi Kapolsek. Bisakah Ustadz datang ke rumah doa-doa? Kata Pak Ustadznya boleh, dengan catatan bikinkan saya sop ular. Sop ular. Wih, iya Kak, iya, saya boleh bikinkan saya sop ular. Pergi, dia telepon istrinya, kok bisa bikin sop ular? Tak bisa. Aku bikin aja lah supaya datang Ustadz, dia doakan kita naik pangkat. Sudahlah, datang. Begitu datang, tidak dapat ular. Dia bilang, Pak Ustadz, saya tidak dapat ular, saya cuma dapat airnya saja, kuahnya saja. Kok tidak dapat ular? Iya. Kenapa tidak ada sini? Saya cari, kita pergi cari. Pergilah dia cari, langkah. Dia dapat banyak, ada kuburan banyak ular. Ini banyak ular, kok tidak tahu ini banyak ular? Langsung dia bilang, astagfirullah, ini kuburannya komandan saya yang saya ganti. Dia bilang, kau tengok itu, komandanmu masih di dunia, itu sudah ada ular di atas kuburannya. Artinya apa? Kalau dia tidak baik, ini kubur sudah ada banyak ular di dalamnya. Dan itu biasa, cerita ini saya dapat. Kalau Bapak tidak percaya, ini cuma dibikin-bikin. Itu komandan, anak buah tergantung komandan katanya. Kalau komandannya hobi tenis, semua anak buahnya main tenis. Saya lihat begitu Kapolda. Kalau Kapoldanya hobi naik motor, ketika Ibrahim alaihissalam memiliki lebih dari 12 ekor binatang ternak, Ibrahim alaihissalam kemudian ada rasa-rasa hatinya terikat dengan binatang ternaknya. Maka Ibrahim mau lepaskan cinta dunianya itu kepada Allah. Maka beliau Ibrahim alaihissalam menyembelih 1000 ekor onta, 300 ekor sapi, 1000 ekor domba, 300 sapi, 100 onta. Kira-kira kalau dirupiahkan kurang lebih 7 miliar rupiah kalau sekarang. Maka seluruh makhluk memujinya, termasuk malaikat. Hebat kau Ibrahim, luar biasa, banyak betul kau sedekahkan di jalan agama Allah. Tidak seberapa ini binatang yang saya korbankan. Andai saja saya punya anak, anakku pun saya korbankan. Beginilah penyakit manusia. Kenapa? Waktu itu Ibrahim tidak punya anak. Samalah kita, Ustadz, tenang Ustadz, nanti kalau saya jadi Kapolres Ustadz, tenang aja, urusan masjid saya punya urusan Ustadz. Begitu jadi Kapolres, ganti nomor HP. Sama anggota dewan, pilih saya. Kalau ada masalah, telepon saya. Begitu terpilih, hilang nomor HP-nya. Nah, Ibrahim alaihissalam berkata, ini tidak seberapa, ini hanya binatang. Saya andai ada anakku pun saya korbankan. Berlalulah waktu. Ibrahim alaihissalam, istrinya namanya Siti Sarah. Bertahun-tahun tidak punya anak. Maka Siti Sarah mengajukan permohonan kepada suaminya. Bang, nikahlah kau bang. Abang kan Nabi, perlu ada penerus dakwah. Bayangkan Pak, bagaimana Pak Dir? Kalau istri minta bapak kawin lagi, langsung merdeka Pak. Ini apa kata Ibrahim alaihissalam? Enggak, saya tidak mau. Kalau ini takdir saya, begini aja. Bayangkan, Ibrahim alaihissalam diminta nikah lagi, dia tidak mau Pak. Sebaliknya kita dilarang nikah, sembunyi-sembunyi Pak. Akhirnya apa? Didesak terus. Akhirnya Ibrahim alaihissalam berkata, ya baiklah kalau begitu, saya terima. Alhamdulillah dengan izin Allah, setelah menikah dengan Siti Hajar, hamil pula Siti Sarah. Maka bapak-bapak, kalau ada sampai sekarang belum punya keturunan, boleh kasih dengar cerita ini kepada istri. Bu, boleh kau coba-cobalah ilmunya Siti Hajar. Setelah menikah dengan Siti Hajar dan Siti Sarah, alhamdulillah, Ibrahim alaihissalam lahirlah anaknya dengan Siti Hajar, namanya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan orang Islam. Ibrahim alaihissalam dengan istrinya Siti Sarah, lahirlah anaknya namanya Ishak alaihissalam. Inilah keturunan orang Yahudi. Sebenarnya kita dengan Yahudi satu kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan Ibrahim alaihissalam, Ibrahim, pergi kau tinggalkan kampungmu yang sekarang namanya Syria. Tinggalkan itu kampungmu, kamu pergi berjalan. Kemana? Pokoknya kau jalan saja. Bawa anakmu Siti Hajar, Ismail dan Siti Hajar istrimu. Pergilah berjalan. Dalam perjalanan, kata Allah, tunggu perintahku sampai di mana. Lalu Allah perintahkan Ibrahim, silahkan kau berhenti di jalan itu yang ada tumpukan batu, kau tinggalkan di situ. Itulah tumpukan batu sekarang Bu, namanya Ka'bah. Tinggalkan, silakan. Kamu pergi. Pergilah Ibrahim alaihissalam. Ditinggal. Pada saat ditinggal, Ismail alaihissalam kehausan, menangis,
dan tidak mau berhenti. Siti Hajar sebagai ibu bangkit kegiatannya, bangkit semangatnya menyelamatkan anaknya. Lalu dia cari air. Dia berlari-lari cari air. Dia lihatnya ada seperti air di padang pasir yang kita kenal sekarang namanya Fata Morgana. Bapak kalau lihat berdiri di aspal jalan raya kan seperti kalau kita bawa kereta, bawa mobil Pak, seperti di depan panas sekali kan biasanya seperti ada air. Itu Fata Morgana. Larilah Siti Hajar, dia pikirnya air sampai tidak ada. Lari lagi, tidak ada. Lari lagi, tidak ada. Lari-lari kecilnya lah itu Siti Hajar sekarang menjadi sa'i. Berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Ternyata tidak ada Fata Morgana. Fata Morgana itu sejarah ini ada sekarang. Apa itu Fata Morgana sekarang? Hoax. Kan dikira air, tahu-tahunya bukan. Hoax itu. Lari-lari kecilnya Siti Hajar namanya sa'i. Hoax kita sekarang namanya AI. Artificial Intelligence, AI. Orang bule bilang AI, kalau kita bacanya AI. Iya kan? Kalau Siti Hajar sa'i, kalau kita AI. Dan saya pernah beberapa kali jadi korban. Muka-muka saya, suara-suara saya, apa dijual? Obat kuat. Marah istri saya. Nah, saya masih kuat ceramah 5 kali bisa 1 hari Pak. Bukan obat kuat itu Pak ya. Nah akhirnya lari-lari kecil tidak dapat. Lalu Allah perintahkan kepada Jibril, kau turun hentakkan kakinya Ismail. Hentakkan kakinya Ismail di pasir. Dihentakkan dengan izin Allah keluar air. Ketika keluar air, Siti Hajar kemudian berteriak, Zam-zam, Zam-zam. Itulah air Zam-zam sekarang. Maka ketika timbul air Zam-zam, beredarlah berita di seputar daerah itu. Ada nama daerah yang di situ ada air yang tidak pernah habis keluar airnya. Namanya padang pasir, tiba-tiba ada sumur yang tidak ada henti airnya, maka datanglah orang bikin pemukiman. Itulah Hijaz yang kita kenal sekarang namanya Makkah. Bertahun-tahun kemudian tanggal 8 Zulhijjah, nanti kita lihat apa kaitannya dengan kita punya ini. Tanggal 8 Zulhijjah, lalu Allah perintahkan, Ibrahim, kau dulu pernah toh bernasab kalau ada anakku saya potong. Sekarang ada anakmu, potong itu anakmu. 8 Zulhijjah, mimpi. Bangun Ibrahim, dia pikir, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa sangat jelas? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Ya kalau banyak anak Pak, disuruh potong, kita cari mana yang paling beleng-beleng, mana yang paling nakal, dia potong. Ini lama ditunggu, disuruh potong. Ibrahim berpikir-pikir Pak Jenderal, ini wahyu atau mimpi? Tanggal 8 Zulhijjah sekarang kita sebut dengan hari Tarwiyah, yang artinya hari berpikir-pikir, kita sunnah berpuasa. 8 Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah, mimpi lagi. Ibrahim, potong itu anakmu, kau janji saya, sekarang laksanakan janjimu. Ibrahim bangun lagi, lalu berpikir, ini bukan mimpi. Kalau mimpi, kenapa terang dan 2 malam? Ini pasti wahyu. Ibrahim tanggal 9 Zulhijjah yakin, maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari penuh keyakinan. Kita sunnah puasa. Tanggal 10 Zulhijjah, dia datangi istrinya, Bu, sampaikan kepada anakmu mandi baik-baik, kasih baju baru, sisir rapi-rapi. Untuk apa Pak? Saya mau bawa jalan-jalan. Oke? Sudah. Lalu Ibrahim alaihissalam ajak ngomong anaknya, Nak, saya diperintah Allah untuk menyembelih kamu. Menurutmu bagaimana? Pak Dir, kalau ada anaknya Bapak diajak ngomong, Pak, Nak, Bapak ini disuruh Allah untuk memotong kamu. Menurutmu bagaimana? Apa kira-kira jawaban Bapak, anak Bapak di rumah? Jawabannya pasti, kenapa saya masih muda? Kakekku aja yang sudah tua. Ini jawaban orang pintar, tapi tidak soleh. Tapi apa kata Ismail alaihissalam? Pak, kalau ini perintah Allah, jangan ragu, laksanakan. Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang sabar. Sampailah di tempat yang mau dieksekusi. Bapak Ibu mudah-mudahan ada rezeki, yang belum insya Allah pergi, yang sudah kita tengok kembali. Perhatikan, kalau kita dari Mina, itu kan kita dibawa jalan keliling-keliling, wisata namanya ya kalau kita umroh. Itu setelah istana raja sebelah kiri, ada di atas seperti pos-pos polisi. Disitulah menurut para pakar sejarah, di situ tempat eksekusinya Ibrahim. Nah, dibaringkanlah Ismail. Begitu dibaringkan, tutup mata, pakai pisau yang tajam, diikat tangannya. Lalu Ibrahim alaihissalam, dia letakkan pipi anaknya di batu. Allah sampaikan kepada seluruh malaikat, wahai malaikat, kau lihat ini hambaku, anaknya yang berpuluh-puluh tahun dihendaki, dirindukan anaknya, diperintah untuk sembelih, dia mau lakukan demi penghormatan dan cinta ketaatannya kepada Allah. Lalu malaikat memuji Allah, membesarkan Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mendengar ini, Ibrahim alaihissalam melanjutkannya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Ismail menyempurnakannya dengan menjawabnya Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbiran ketika kita Idul Adha, Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam malaikat La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail. Itulah kalimat yang diperintahkan. Maka bapak-bapak kalau pergi nanti lebaran Idul Adha, itu usahakan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perintah. Tapi kita kalau pergi arena bukan takbiran Pak, update status OTW Idul Kurban. Nah itu ya sudah, lanjut nanti kita rangkaikan. Setelah itu sembeli, lalu Allah perintahkan, wahai Jibril, kau turun ke dunia, ganti lehernya Ismail dengan kibas. Alhamdulillah diganti lehernya Ismail menjadi leher kurban kibas, sehingga kita bisa kurban hanya onta, sapi atau domba. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, apa hubungannya? Satu, Bapak pasti hafal ayat ini. Ini langganan kita sholat. Ada yang tahu Pak? Surah yang paling pendek dalam Quran, dan ini ayat paling sering kita baca ketika sholat. Apa Pak? Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dzaniyaka huwal abtar. Kata Allah, Das'at, Pak Dir, Pak Kombes, Pak Jenderal, begitu banyak nikmat yang saya berikan kepadamu. Pak, biasanya kalau kita cerita nikmat, yang selalu kita bayangkan itu kebun sawit, yang kita bayangkan itu komisaris tambang. Nikmat itu Pak, satu, nikmat fi ahsani takwim. Kata Allah, saya ciptakan kau ini badanmu yang sempurna. Mau bukti Pak? Pak Dir semua, Pak Kombes, saya yakin Bapak bisa jadi kombes sekarang karena Bapak punya mata dan telinga normal. Coba kalau telinganya Bapak tidak bisa membedakan mana bunyi kencing, mana bunyi kentut, mana bunyi pintu, nggak mungkin Bapak lulus jakpol, nggak mungkin. Dan hebatnya lagi Pak, ini telinga, dia bisa bedakan mana suara istri, mana suara mantan. Dia bisa dibedakan. Tuh, ini nikmat mata. Bapak alhamdulillah bisa jadi direktur di Polda masing-masing karena mata Bapak normal. Bayangkan kalau Bapak tidak bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Ini nikmat mata. Bapak bisa, coba saya tanya lagi Bapak Ibu, kenapa saya bisa ceramah Bapak nampak enak di sini? Salah satu sebabnya karena kaki saya sama panjang Pak. Bayangkan mana enak di Bapak lihat saya ceramah kalau sudah tidak sama panjang kaki saya. Hah, ya kan? Tidak enak kan dilihat Pak. Alhamdulillah. Kenapa Bapak bisa jalan sampai di sini enak? Karena Bapak punya kaki mau gantian melangkah. Coba kalau tidak Allah tidak ganti, jalannya Pak kan repot. Atau dia mau melangkah bareng-bareng, jadi pocong Bapak. Itu semua nikmat dari Allah. Bapak tadi makan kan, Bapak bisa bedakan itu gigi kita, dia bisa bedakan mana kerupuk melempem, mana yang baru. Iya kan? Mata tidak bisa bedakan itu, tapi begitu digigit, ini kerupuk lama ini. Dan itu Allah kasih nikmat. Dan Bapak jadi direktur di Polda karena Bapak punya gigi rata. Coba kalau ada satu tidak mau nurut Pak, panjang seperti rambut, gondrong semua sudah mulut kita. Dan saya yakin Pak Kaban tidak bakal jadi bintang 3 kalau sudah gondrong mulutnya. Tidak mungkin Pak. Itu semua nikmat dari Allah. Coba, ini mata saya Pak sudah blur satu, sudah dioperasi Pak. Kata dokter, sehebat apapun operasimu Pak Ustadz, tidak akan pernah menggantikan mata yang seperti Allah berikan. Itu nikmat dari Allah. Semua nikmat. Apalagi nikmat Pak, ada orang habis duitnya ratusan juta hanya untuk bisa kentut. Itu semua nikmat. Bayangkan Pak kalau tidak bisa kentut Pak, kembung. Orang kalau masuk angin kan disuruh meniup, tidak keluar Pak. Masuk angin, kau tiup-tiup lah, tidak keluar. Itu semua nikmat dari Allah. Saya kasih contoh Pak, paling real, paling gampang. Bapak mau langsung diangkat jadi bintang 1, tapi begitu selalu bintang 1, Bapak langsung stroke. Mau Pak? Ayo mau? Tidak mungkin. Berarti lebih hebat itu kesehatan daripada jenderal. Maka Allah selalu tanya dalam surah Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Maka Pak Dir supaya cepat jadi jenderal, rajin-rajin baca itu surah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukatsiban. Nikmat mana lagi yang engkau dustakan?
Pak Ketua Panitia, Pak Jenderal juga katakan, ingatkan Pak Ustadz ini para polisi. Ada itu namanya nikmat baju coklat. Nikmat sosial. Coba lihat itu nikmat baju coklat. Yang selalu saya bilang, Pak Kabak bisa pakai baju seperti saya. Bapak-bapak semua bapak bisa pakai baju saya. Pakai peci seperti saya. Malah orang senang kalau polisi pakai gamis, Pak. Wih, soleh ini polisi kita ini aman. Tapi bisa enggak saya pakai bajunya Pak Kabak? Bisa saya pakai bajunya? Langsung saya ditangkap, Pak. Polisi gadungan. Itulah nikmat dari Allah. Coba Bapak lihat, kalau di jalan raya, oh polisi Pak, nggak ada yang berani lambung Pak. Itu semua nikmat dari Allah. Bapak pulang kampung dengan pangkat kombes, oh satu kampung bangga Pak. Ih tahu wah. Kalau orang Makassar bilang, ih tahu wah. Sedikit lagi jenderal, ih tahu wah. Coba Pak, itu nikmat dari Allah. Maka Allah katakan, inna a'tainakal kautsar. Lalu lanjutnya, fasalli li rabbika wanhar. Dua Allah minta. Tidak Allah minta tiga, tidak Allah minta empat, dua, satu, sholat. Saya yakin bapak-bapak semua sholat. Tinggal pelaksanaan nilai-nilai sholat. Apa pelaksanaan nilai-nilai sholat? Satu, jangan sombong. Apa maksudnya Ustaz? Ibu-ibu, bapak-bapak, apa anggota tubuh bapak paling tinggi? Paling apa Pak? Paling mulia apa? Kepala Pak. Bapak bercanda dengan saya pukul pantat masih ketawa. Dorong perut masih ketawa Pak. Tapi jangan coba-coba dorong kepalanya Pak Kabak. Coba dorong kepalanya Pak. Kenapa? Harga diri ada sama kepala. Tapi kehinaan, apa anggota tubuh kita paling hina? Kaki. Bapak kasih saya duit Ustaz, tapi pakai kaki. Ustaz ini honormu. Oh biar saya miskin bos, jangan kau hina saya tikam kau. Iya. Kenapa? Anggota tubuh paling hina kaki. Tapi ketemu dengan Allah, anggota tubuhmu yang paling mulia rendahkan seperti kakimu yang hina. Kenapa? Kau berhadapan dengan Allah yang maha besar. Artinya apa? Kombes jenderal boleh bapak raih, tapi jangan meremehkan orang. Ciri-ciri meremehkan itu Pak, suka cari-cari kesalahan. Saya ingat sekali Pak Kabak pernah ngomong sama saya. Beliau katakan apa? Tidak ada kejahatan yang sempurna. Tugasnya reskrim mencari ketidaksempurnaan itu. Saya ulang, tidak ada kejahatan yang sempurna. Tugasnya reskrim mencari yang tidak sempurna itu. Mencari. Saya kata ulang, mencari bukan mencari-cari. Kalau mencari-cari apa maksudnya? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini rambu-rambu? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini. Mana STNK? Ini. Lengkap. Saya tilang kau. Kenapa Bapak tilang saya? Kau pembohong. Maksudnya apa? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Ini namanya mencari-cari kejahatan. Ini namanya mencari-cari kesalahan Pak. Mahasiswa juga pintar. Bapak juga tukang tipu. Maksudnya apa? Bapak ngaku polisi tapi pulpennya pilot. Ini disebut mencari-cari kesalahan. Kita mencari kesalahan Pak. Demi Allah, kalau Bapak niatnya mencari kesalahan karena ingin menegakkan keadilan, tidak mungkin Allah tidak menyertai Bapak. Tidak mungkin. Karena Allah itu tidak menyenangi kebatilan. Bapak bertugas membantu Allah di dunia untuk menegakkan itu. Tapi kalau mencari-cari kesalahan, Bapak pasti dapat, tapi hidup tidak akan berkah. Kalau hidup sudah tidak berkah Pak, tidak ada ketentraman jiwa. Orang hidup itu cari ketentraman jiwa. Dan kalau sudah tidak berkah hidup, begitu Bapak pensiun, baru Bapak rasakan bagaimana susahnya bersosialisasi dengan masyarakat. Dan banyak kita lihat Pak, setelah pensiun, kan hidupnya cepat pikun, karena tidak mau bergaul. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, yang pertama Allah minta sholat. Masya Allah, saya senang sekali tadi maghrib semua anggota masuk sholat maghrib. Kalau Bapak pelihara sholat, insya Allah tidak mungkin Allah sia-siakan Pak. Tapi kalau tidak sholat, Bapak bisa dapat apa yang Bapak mau, tapi Allah tidak akan memberkahinya. Apa susahnya sholat? Bapak nanti kalau ada takdir jadi pemimpin di ruang sholat itu, Masya Allah, saya pernah sering masuk ke ruangannya Pak Jenderal Yuda, Pak Jenderal Yudi. Itu televisinya baca ayat suci Al-Quran, meja ada Quran, depannya lagi ada tasbih. Kalau orang masuk begini Pak, orang yang tadi niat jahat, soleh rupanya ini Pak Jenderal ini. Tapi kalau di dalamnya lagu disco baru masuk, kemudian gambar-gambar porno di meja, kata pengusaha, bisa diajak kami ini Pak, ini gampang ini. Itu kan inna salat tanha anil fahsya wal munkar. Salat itu mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau Bapak tidak salat, tidak mungkin bisa membedakan hak batil. Bisa dibedakan, tapi yang batil justru kita lebih senang.
Tuh, yang kedua, cara bersyukurnya apa itu? Berkurban. Kurban ini, ada yang bilang saya tidak mampu. Jangan sampai sudah diretur belum pernah kurban. Kurbanlah. Kalau Bapak, nah kurban saya yakin sudah semua di sini. Saya yakin semua sudah kurban. Tinggal memotong makna terpenting dari ibadah kurban itu bukan ini. Karena dalam Quran katakan tidak sampai darah daging kurbanmu, yang sampai adalah ikhlasmu. Kata Pak Ketua Pak Jenderal tadi, sampaikan kepada adik-adik ikhlas dalam bekerja. Ikhlas dalam bekerja. Apakah ikhlas itu tidak dapat upah? Tidak. Ikhlas itu menegakkan hukum lillahi ta'ala. Bagi orang Islam selalu kita baca dalam solat, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah ikhlas, lillahi rabbil alamin. Nah sekarang penyembelihan binatang, apa kaitannya? Sudah menyembelih binatang. Menurut para ulama, nilai penyembelihan binatang itu adalah menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Apa sifat binatang? Satu yang mutlak mendesak kita sembelih, kurang rasa malu. Bahkan tidak punya rasa malu. Coba binatang, mau pakai baju, tidak pakai baju. Sapi Pak, Siti Sapia, beredar aja itu di jalan, tidak pakai baju. Tidak punya rasa malu. Bahkan kadang-kala dia kawin di depan orang banyak. Itu binatang. Berarti kalau Bapak mau menyembelih sifat binatang, harus punya rasa malu. 6 sifat kata Nabi, sittatu asya'in tasidu, sittatu asya'in tukhbitul amal. 6 sifat yang menghancurkan amalmu. Satu di antaranya kata Nabi, killatul haya, orang yang kurang rasa malunya. Malu dong kalau sudah direktur, malu dong sudah jenderal, anak-anak kita lihat kita tidak sholat. Itu namanya punya rasa malu. Malu dong kalau meras, malu dong orang sudah susah, kasihan punya kasus, dia jual sawahnya, lalu kita lagi masih ngambil duit mereka. Itu namanya menyembelih sifat binatang yang ada dalam diri kita. Yang kedua, sifat binatang apa itu? Tidak punya solidaritas. Coba Bapak besok-besok kalau menyembelih sapi, coba lihat penyembelihan sapi Pak, itu kan kumpul tuh sapi 5 ekor, dipotong kawannya satu, dipotong sapi yang satu, ini di sampingnya enak aja dia makan rumput, tidak peduli sama teman. Ini kalau bisa ya kita punya kepedulian, punya solidaritas, tapi solidaritas yang baik. Seangkatan misalnya, kalau ada yang Allah takdirkan lebih tepat jadi jenderal, perhatikanlah angkatan kita. Dalam perhatian, dalam bentuk, kalau kita memang sudah selayaknya menolong, kita tolong. Kalau selayaknya kita bantu, yang kita bantu. Kalau tidak, jangan justru berpastabikul khairat. Kita istilahkan dalam Quran itu pastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau baik, kita ajak dalam kebaikan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, solat, berkurban. Kalau tidak, apa konsekuensinya di ayat 3? Inna a'tainakal kausar fasalli li rabbika wanhar inna dhani'aka huwal abtar. Maka saya akan jauh dari rahmat kalian. Ibaratnya orang Bugis, orang Makassar bilang layar-layar tapu, seperti layang-layang yang lepas, tidak jelas kendalinya kemana. Itulah orang yang diberi nikmat tapi tidak pandai bersyukur. Cara bersyukur itu solat, kemudian berkurban. Kurban itu artinya nilai terutamanya menyembelih sifat-sifat binatang dalam diri kita. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terakhir, beberapa hari yang lalu saya ketemu dengan seorang kawan, sahabat dekat saya. Dia bercerita ke saya. Mudah-mudahan pelajaran buat kita ini. Ustadz, ada cerita ini. Seorang polisi mengejar pencuri. Karena komandannya sakit, wakilnya yang kejar. Anggaplah Kapolsek. Kapolseknya sakit, Wakapolseknya yang kejar. Begitu dia kejar itu pencuri, pencurinya masuk ke dalam hutan. Di dalam hutan ada ulama yang lagi berdoa di bawah pohon. Pohon itu pohon besar. Keluar dia punya akar-akar. Kejarlah ini Pak Wakapolsek, kejar. Begitu dapat ini ustadz yang lagi berdoa, kakinya terhalang oleh akar yang besar, jatuh dia. Pas di depannya Pak Ustadz. Jatuh, Pak Ustadznya dimaki-maki. Kamu salah tempat berdoa, mestinya kau berdoa dalam masjid. Kenapa kau berdoa di sini? Dia bilang, maafkan saya Pak, situasi tidak memungkinkan saya ke masjid. Saya berdoa di sini karena doa dimanapun saya boleh. Banyak bicara kau. Saya doakanlah Pak, maafkan saya doakan Bapak. Cepat kejar, saya doakan Bapak tangkap itu pencuri. Oh benar Pak, dia tangkap itu pencuri. Setelah ditangkap pencuri balik. Ini doanya Pak Ustadz. Dia datang berterima kasih. Pak Ustadz, terima kasih saya berhasil menangkap pencuri. Selang beberapa hari kemudian, Kapolseknya meninggal. Karena dia wakil, dia ganti. Inilah jeleknya namanya dendang jabatan. Anak buah kita tidak doakannya kita sakit, dia bisa ganti kita. Ya? Ganti, dia jadi Kapolsek. Dia bilang, Bu, hari itu Ustadz yang doakan kita itu di hutan, saya mau undang syukuran. Mudah-mudahan dia doakan kita bisa lagi kita naik. Jadi atasnya Kapolsek.
Bolehlah, dia datangilah rumahnya Pak Ustadz. Ustadz, saya mau syukuran doanya Pak Ustadz, saya jadi Kapolsek. Bisakah Ustadz datang ke rumah doa-doa? Kata Pak Ustadznya boleh, dengan catatan bikinkan saya sop ular. Sop ular. Wih, iya Kak, ya, saya boleh bikinkan saya sop ular. Pergi, dia telepon istrinya, kok bisa bikin sop ular? Tak bisa. Aku bikin aja lah supaya datang Ustadz, dia doakan kita naik pangkat. Sudahlah, datang. Begitu datang, tak dapat ular. Dia bilang, Pak Ustadz, tidak dapat ular, saya cuma dapat airnya saja, kuahnya saja. Kau tidak dapat ular? Iya. Kenapa tidak ada? Sini saya cari, kita pergi cari. Pergilah dia cari, langkah-langkah. Dia dapat banyak, ada kuburan banyak ular. Ini banyak ular, kau tidak tahu ini banyak ular. Langsung dia bilang, astagfirullah, ini kuburannya komandan saya yang saya ganti. Dia bilang, kau tengok itu, komandanmu masih di dunia, itu sudah ada ular di atas kuburannya. Artinya apa? Kalau dia tidak baik, ini kubur sudah ada banyak ular di dalamnya. Dan itu biasa, cerita ini saya dapat. Kalau Bapak tidak percaya, ini cuma dibikin-bikin. Itu komandan, anak buah tergantung komandan katanya. Kalau komandannya hobi tenis, semua anak buahnya main tenis. Saya lihat begitu Kapolda. Kalau Kapoldanya hobi naik motor, anak buahnya semua ikut naik motor. Kalau anak buahnya hobi jogging, lari lagi semua anak buahnya. Kalau komandannya juga suka meres, anak enggak tahu juga kalau yang ini. Mudah-mudahan Bapak semua jadi komandan yang baik. Saya lihat ada orang Pak, polisi yang baik dan tercapai apa yang diinginkan. Cerita ini saya dapat dari Bapak Irjen Pol Purnawirawan Bahrudin Jafar, yang sekarang jadi jamaah tabligh, dakwah sekarang kemana-mana. Bisa juga jadi Kapolda 2 kali. Alhamdulillah. Adik-adik sekalian, maafkan saya kalau saya agak gaspol malam ini, karena saya berharap Rakornis ini Bapak kembali ke daerah masing-masing bisa menjadi polisi yang presisi. Sebenarnya polisi itu insya Allah lebih gampang masuk surga daripada seorang ustadz. Kenapa? Kalau kami ustadz ceramah hanya di mulut Pak, susah dieksekusi. Coba kalau Kapolda, adik-adik semua nanti insya Allah jadi Kapolda. Begitu Kapolda pergi sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Mana ini Dirlantas, tidak pernah saya lihat sholat. Ajudan langsung telepon itu Dir, Pak Dir, dicari Bapak Kapolda. Besok Pak belum azan sudah ada itu Dirlantas di masjid. Itulah hebatnya jadi Kapolda Pak. Maka merugi Bapak kalau Bapak punya jabatan tidak digunakan untuk kebaikan. Rugi Pak. Dan percaya jabatan pasti hilang. Pasti hilang. Sekarang Bapak-bapak punya sahabat, baru saja setingkat Dir Krimsus. Sudah banyak temannya Bapak. Gunakan pertemanan itu untuk ajak kepada kebaikan. Kalau Bapak menjadi Dir, ada teman ngopi, tiba waktu sholat duhur, ayo kita pergi sholat. Pasti mereka ikut semua. Itulah digunakan disebut gunakan jabatan untuk berpastabikul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pesan terakhir, tidak semua orang Allah berikan kuasa dan jabatan. Tidak semua. Tidak semua. Bapak seangkatan saja saya dengar tadi masih ada 92 kombes. Ya, sementara ada 97 sudah jenderal. Tidak semua bilang pintar, belum tentu Allah kasih. Nah, yang Allah akan tanya nanti, apa kau gunakan nikmatku saya kasih kau jenderal itu untuk membela agamaku, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Selagi masih ada kesempatan, gunakan. Termasuk Rakornis ini, Bapak gunakan ilmu besok untuk memperbaiki Polri. Besok kita rapat, kalau kebaikan pasti Allah tolong. Tapi kalau itu ada niat jelek, bisa jadi jalan itu, tapi tidak ada kemuliaan di dalamnya. Dan ketika tidak ada kemuliaan di dalamnya, begitu pensiun, sia-sialah kita menjadi jenderal, sia-sialah kita punya jabatan, karena di akhirat tidak ada pahala yang kita bisa persembahkan di hadapan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat berakornis, mudah-mudahan berkah. Terima kasih Pak Jenderal atas undangannya. Saya senang sekali selalu diundang oleh Pak Jenderal. Sampai ke kampung beliau pun tadi dapat ilmu soal pembangunan masjid. Mudah-mudahan saya bisa jadikan motivasi dan dakwah